profesional, yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ketika takbir Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, semangat ya. Coba nanti trik yang paling semangat kita tunjuk hadiah ya. Yang enggak semangat kita suruh balik. Iya, diantar Pak. Ya. Kalau saya katakan semangat pagi, 3 kali. Terus takbir Allahu Akbar, kepalkan tangan. Bukan ngajak belago ini. Artinya semangat jihad ya. Oke, siap. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa takbir. Ya, semangat pagi. Nah, kurang kompak bacanya nih. Masih teringat dengan ibu di rumah nih. Ibu-ibu masih teringat dengan bapak di rumah ya. Kita ulang kembali. Semangat pagi. Yang terpenting sekali materi kita adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan. Kemudian nanti kita ada praktek mandiri, kita bagi kelompok. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Singkato kalulah keluar dari pelatihan ini Bapak Ibu sudah bisa bantu orang yang meninggal dunia ya. Setuju Bu ya? Nanti kalau tidak ngerti langsung tanya, tidak apa-apa ya. Atau bisa juga melalui WA. Tapi enaknya begitu kita terbentur mungkin permasalahan langsung dibahas di sekarang ini. Satu yang bertanya mungkin sharing ilmunya untuk semua. Setuju ya? Oke, coba buka dulu, ada video yang menarik ya. Yang kita sudah ambil. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati." Hendaklah kalian perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebelum kematian banyak sekali kita temukan sebelum sakaratul maut itu ditandai dengan sakit ya. Dan yakinlah ketika kita sakit dan kita ikhlas, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa si sakit tadi. Hendaklah kita tidak berkeluh kesah, apalagi berdoa, ya Allah, matikan aku ya Allah daripada sakit ini. Maka itu dilarang Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita sakit, ikhlaskan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kemudian kalaupun misalnya terjadi di keluarga kita berikan penguatan, sabar, karena itu akan menggugurkan dosa-dosa si sakit tadi. Oke, next. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, saya langsung praktek ya dalam keadaan dia sakit ya, sakitnya kronis ya, karena belum meninggal biasa seperti ini ya. Jadi jangan mengajarkan talqin ini kita beri waktu dia untuk mencerna ya. Mbak misalnya, anggap lebak ini ya. Mbak ngapo ya, Mbak lagi sakit, Mbak ngapo pasti gagal ya. Ketika bapak saya sekalian ketika sakit langsung ajarkan talqin. Mbak ucap Mbak, la ilaha illallah, cerna dulu, biarkan dia mencerna apa yang kita ajarkan. Jangan berterus Mbak sebut Mbak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering nggak seperti itu yang kita lakukan? Mestinya 1 kali dulu. Beri waktu dia untuk mencerna apa yang kita ajarkan tadi. Ngerti Bu ya? Pak ya? Ketika dia sudah mampu nyebut la ilaha illallah, ternyata bapak ini pacak ucap itu, disebutkannya dengan terbata-bata, la ilaha illallah. Jadilah
Artinya ketika sakaratul maut datang, yang disebut kenyong kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Sudah diam, nggak usah diajak ngomong. Oh bagusnya Pak, pakam Bapak baca ngucap kalimat la ilaha illallah. Iyo nak, nah kalimat terakhir yang disebutnya iyo nak. Terpaksa kita ulang lagi. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi cukup ketika kita mengajarkan kalimat talqin, diucapkannya dia bisa stop. Kecuali kalau Bapak tadi belum bisa ngucap. Paham Bu? Pak sampai sini? Oke. Kita boleh melihat wajahnya sambil mendoakan. Kalau dia betina, apa Bu? Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Tapi kalau dia laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah, tutup lagi. Kalau keluarga dekat boleh mencium, tapi tidak boleh meratap. Boleh ketika kita datang ke tanggonya, kita nak ngelihat ini sahabat kita, ya, sahabat terbaik kita. Begitu datang, gak usah minggir-minggir gitu, lihat, kemudian buka, kemudian didoakan. Boleh dizaharkan, boleh juga dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tutup lagi. Karena kita ngelihat yang terakhir. Oke, next. Mengkafani jenazah, cara membuat kafan, siapkan kain kafan berwarna putih sesuai dengan ketentuan. Nah Pak, kalau yang sudah disiapkan di pasar itu biasanya 7 meter. Ukuran 7 meter itu makanya kumis ukuran orang dewasa seperti saya ini. 7 sampai ke 8 meter, ya. Kemudian kafan terdiri dari mayat pria cukup sehelai atau 3 helai. Pak, boleh 1 helai Pak Amrizal, boleh 3. Yang penting gak ganjil. Ayo Bu Miss, kami banyak nih go 3 karena gak kantik kain kapan ya, misalnya tadi cukup sedikit, ya. Karena itu 3 itu bagi laki-laki dan perempuan sama, ya. Tambahan baju dan juga cawan itu sudah tambahan, ya, modifikasi. Kemudian mayat wanita 2 helai kain kafan yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuh, ya. Nah, coba next ya, nanti kita langsung. Mana Bu Mita? Bapak Ibu sekalian, sudah bisa tidak dibayangkan walaupun ini belum praktek ya. Tikar kurun, kemudian talinya itu kalau badannya besar ambillah 7, tapi kalau badannya sedang 5 baik. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan. Yang penting mayat itu tertutup rapi. Nah setiap lembar itu ada cendana sudah. Nah, cendana sama minyak wangi ya. Ini juga sebenarnya tidak kasih tuntunan, cuma biasanya sudah difasilitasi satu ini Bu Pak ya, sudah lengkap di situ ya. Kemudian tadi kalau misalnya ada yang berkaitan dengan medis, maka kita panggil tim medis untuk membuka tadi yang cuci darah tadi ya, selang tadi, saya pahami ya. Kemudian perutnya ini kalau misalnya besok nak dikubur biasa dalam kembung, yang bisa dilakukan ambil buku agak tebal letakkan di sini, gitu ya. Atau bisa jadi mandikan mayat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, sengaja aku memandikan mayat fardu kifayah karena Allah. Karena mau niat ini menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita ya. Bu Miss, kami biasa bahasa Arab, jadi ibu. Tapi di kamar mandi jangan dizaharkan karena itu tempat najis. Cukup di dalam hati. Jadi satu menginstruksikan, Bu, kita pasangnya dulu sama-sama. Sengaja aku memandikan mayat fardu kifayah karena Allah. Sudah galau-galau. Lah sudah galau-galau boleh langsung bersihkan seluruh lubang-lubang segala macam. Coba Bu bersihkan dulu. Nah, makanya mandi ke mayat jangan dewean. Kalau ganti orang lain kayak siapa lagi bergerak-gerak ya. Ya. Rambutnya yang dipuntal maka dibuka. Ya. Oke, dibuka.
Bersihkanlah lubang-lubang. Diawali dari yang kanan. Oh ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, kita bersihkan dulu lubang-lubang yang ada di sekitar muka mayat. Apa misalnya lubang hidungnya, tapi dibagus disunahkan itu didahulukan sebelah kanan, hidung dulu kanan. Nah siko ini jangan sampai selesai, seluruh lubang hidung ini, kuping ini, hidung dulu sekali, sebelah kiri pula, buang, paham ya? Jangan siko ini nak hemat aja jadilah sampai selesai ya, dibuang, cuy. Hidung kanan dulu, nah bersih ke kanan dulu, nah yang kanan. Siap ke siko asoy untuk. Nah kemudian sudah lubang hidung, ada lubang telinganya bersih dulu. Pokoknya seluruh lubang baik. Yo, diawali dengan kanan, baru kemudian kiri. Sudah bersih ya, kupingnya. Ya. Nah kalau mulutnya ini boleh nak pakai sikat gigi jadi, sebenarnya teknis ya. Boleh juga pakai kapas. Nah angkat dikit, nah giginya tadi. Nah tadi Pak, masker tadi fungsinya kita kan parah ya. Nah supaya tadi untuk menjaga keamanan kita, ya boleh. Nah ada yang menjebanya. Iya air, men. Kayaknya. Oke. Selesai. Kalau sudah, kita goleng dulu. Ya, ambil kapas. Ini biar nah. Ya, kita ini kan dulu. Masih ada kotorannya di tempat keluar kotoran itu. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada, ulangi lagi sampai 2-3 kali. Paham ya? Kalau misalnya setelah kita bersihkan, tak ganti lagi lah bersih, jadilah. Bumis biasa masih ada kotoran. Sampai bersihnya apa misalnya? Lah bersih, tak ganti lagi, selesai. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Nah, lah selesai, lah bersih, maka dahulukan anggota wudhunya. Nah, coba pegangin dulu. Anggota wudhunya ini terdiri dari rukun dan sunnah. Seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ya, faghsilu wujuhakum aydikum ilal marafiq wamsa'u birusikum arjulu ila ka'bain ya. Oke, coba. Nah, ini dulu tangan dulu, sunat ya. Sama Cak Kito Masedo. Kedua tangan dulu. Nah, tangan dulu. Bersih ke. Berapa kali? 3. Sudah. Kiri. Nah. 3 kali, Ben. Seperti kita wudhu biasa. Kemudian bagian mulut kita angkat dikit. Jangan langsung di gemuk dia, ya. Jadi angkat dikit. Nah, kau. Ya. Buang. 2, 3. Hidungnya juga disunahkan kan? Nah, Cak Dio masih hidupnya Bu. Nah, sudah. Wah, baru kemudian mukanya. 1. Dari sini tumbuhnya helai rambut sampai bawah dagu. 1. 2. 3. Muka ya. Aidikum ilal marofi, tanganmu ilal marofi sampai siku, jangan dari sini, kebalik, dari sini. Oke. Sambil di gosok-gosok. 1, 2, 3. Kemudian kiri, sama kirinya. Coba. 1, ya, 2, 3. Selesai ya tangannya. Kepala, ambil air, boleh buang langsung ke ini ya. Telinga. Yang biasa 3 kali tidak apa-apa ya. Yang biasa 1 kali mengusap bagian kepala langsung ke telinga jadi juga. Kemudian arjulu ilal ka'bain, basuh kaki ilal ka'bain sampai mata kaki.
Gosok-gosok ya. Nah, kiri. Nah, oke. Oke, selesai. Sudah. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, boleh ada setelah bersih meredon, istilah bahasa kita daerah meredon tuh bersih kekotoran tadi Pak ya. Nah boleh nanti siapkan satu kapas, masuk ke di situ. Jadi ya, nah itu. Nah nanti dalam proses memandikan, seandainya nanti sampai selesai, ternyata lah kita pulang balik, keluar juga Pak ya kotoran tadi, maka terakhir diwudukan lagi. Tapi seandainya tidak keluar kotoran tadi, cukup wudhu itu dari yang sekali itu lah sudah sah. Nah sama seperti Rasulullah SAW ya, pernah ditanya, wahai Rasul, bagaimana cara mandi wajib yang betul? Kata Rasulullah, cara mandi yang wajib yang betul itu sebenarnya rukunnya ada 3. Kalau kita masih sehat ini, yang pertama niat, yang kedua membersihkan yang kedua mengguyur air dari tumbuhnya helai rambut sampai bawah kaki. Kemudian tertib. Apa arti tertib? Yang dulu didulukan, yang akhir diakhirkan. Lasa itu mandi wajibnya. Niat tadi dalam hati. Bahasa Indonesia aja Bu, sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Sah. Ibu misal aku biasa bahasa Arab. Nawaitu wusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardu lillahi ta'ala. Biasa bahasa Arab kan? Boleh tak? Boleh. Sah. Kembali ke individu. Dah hafal. Ayo sengaja aku mandi wajib, pokoknya ngilang hadas besar fardu karena Allah. Sah tak? Sah. Niat itu adanya di dalam hati. Paham ya? Nah kemudian Asma radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mandi wajib yang betul itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada kolaborasi antara rukun dan sunnah. Kaitannya dengan jenazah ya. Yang pertama baca basmalah. Yang kedua membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kenapa harus tangan kiri? Karena tangan kiri ini memang seksi kebersihan. Ya. Kemudian sudah bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, berwudu seperti wudunya sholat kata Rasulullah. Kemudian baru yang selanjutnya keempat, mengguyur air dari tumbuhnya helai rambut sampai ke bawah kaki, menggosok-gosok dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Dan terakhir apa? Tertib. Nah itu pun berlaku dengan mayat tadi. Yang pertama mayat tadi apa Bu? Niat. Benar. Yang kedua apa? Membersihkan meredom tadi. Nah ya urutannya tadi. Yang ketiga baru nanti mengguyur air dari tumbuhnya helai rambut, berwudu seperti wudu sholat tadi. Kemudian selanjutnya, nah minta selanjutnya ya, coba ya tampilkan itu caranya. Nah itu ya, cara memandikan jenazah di buku ibu bapak itu ada juga ya, sudah saya tuliskan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memandikan mana? Guyur air dari tumbuhnya helai rambut sampai ke bawah kaki, langsung ya. Nah, itu ya, 3 kali bilangan ganjil, 3, 5 atau 7. Nah, rambutnya yang dipintal, mohon maaf kalau bapak ibu mungkin besanggul, buka dulu. Nah, sampui dulu rambutnya. Mana sampo tadi? Yo, kalau bapak-bapak mungkin tidak lupa ya. Sudah? Sudah. Disampui rambutnya. Ya, sudah sampo ya. Sudah dibersihkan. Ya. Nah, inilah yang ditanya ke Bapak tadi, Mak Mano dengan air 9. Pak, inilah Pak air 9 tadi Pak ya. Siram dulu dengan air suci dan mensucikan 3 kali. Mana air suci dan mensucikan? Siram dari tumbuhnya helai rambut sampai bawah kaki 3 kali. Ya. Nah, lah bersih Pak, ambil banyu sabun, air bidara tadi. Nah, ambillah banyu sabun. Ya. Yuk semua bagian bersih ke tengah dulu. Ini. Sabun ini. Sabun. Nah, tim Ibu, bergerak jauh. Ada yang bersih ke kaki, ada yang Pak karena tim ya. Jadi kita gotong royong, ada yang bersih ke kaki, ada yang bersih ke tengah, ada yang bersihkan bagian ke kepala. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Nah, lah bersih.
Pak ingat sama cak kita mandi biasa, sudah banyu bersih, banyu sabun, bilas banyu suci dan mensucikan. Nah, lah sudah semua tadi sudah bersihkan di tengah, baru bilas air suci dan mensucikan. Sekarang lagi deh. Ya. Ya, tembok lagi deh. Ya, oke. Nah Pak, tengahnya tadi sudah air bersih, air sabun, bilas lagi air bersih. Bisa dipahami Bapak, Ibu sudah? Kemudian miringkan sebelah kanan untuk kiri untuk membersihkan punggung dan bagian belakang sebelah kanan. Miring ke? Nah, ini nyiram pakai apa dulu? Air suci dan mensucikan dulu siram. Nah, siram dulu Ya, mana? Ya, coba. Nah, disiram dulu Pak ya, kita buang kalau sudah disiram, baru kemudian air sabun atau air bidara tadi. Nah, mana? Nah, ya. Sambil tim itu ada yang bersihkan di bagian belakang tadi, digosok-gosok dengan perlahan dan lembut ya. Sama cak kita perlakukan bahwa masih hidup, walaupun dalam hidupnya mungkin galak ngesal ke kita ya. Nah inilah sikat kawat baik, jangan ya. Oke, sudah air sabun, kemudian bilas lagi dengan air suci dan mensucikan. Nah bilas lagi. Nah, ya. Iya bersih kan. Dia tuh air bersih dulu bunda ya, kita siram kan. Kalau dia ada kotoran segala macam ya. Kemudian baru air sabun sambil dibersihkan ya bun. Nah, ya sudah bunda bersihkan ya. Lah selesai galau, baru bilas lagi bun. Air suci dan mensucikan. Lah sudah balik ke dulu ke tengah, baru miring ke sebelah kiri. Ya. Kanan untuk membersihkan punggung sebelah kiri dan bagian belakangnya. Kaget kalau mayat yang ini jangan telanjang ini benar. Ini karena kita supaya bisa praktek ya. Oke, siram dulu banyak bersih, suci dan suci ke. Nah, 3 kali ya. Bilangan ganjil pokoknya sekali, 3, 5, 7 ya sesuaikan kebutuhan ya. Oke, baru kemudian air sabun. Pak. Jadi gosok-gosok. Nah, mana yang gosoknya? Nah, ini biasanya kan kita banyak tim ya di sini karena ini supaya tidak menghalangi Bapak Ibu ya. Jadi cukup satu diwakilkan oleh Bu Haja Sema ya. Nah, lah sudah digosok-gosok, baru kemudian siram lagi dengan air suci dan mensucikan. Oke. Mana air suci dan mensucikan? Iya. Nah inilah Pak yang dikenal dengan air 9 tadi, istilah bahasa di masyarakat itu. Di tengah, kanan, punggung sebelah kiri. Tidak ada bacaan khusus ya. Itu. Apalagi salawat-salawat di kamar mandi, jangan. Cukup kita memaknai, mempelajarikan ikhtibar kematian itu sambil kita ngosok, ya Allah suatu ketika aku yang bakal dimandikan. Jadi tidak usah nak baca salawat keras-keras, nak baca ayatul kursi, nak baca ayat tertentu, tidak usah. Kita cukup konsentrasi, ya. Oke lah selesai, lah dimandi ke. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian. Oke, siapkan kain kafan, kain basahan ini. Kita tadi anggaplah di pojok kain ini, Pak, Bu, jangan telanjang ya. Ini oleh praktek begitu. Nah, wudhunya cukup yang tadi, kecuali tadi pengecualian kalau dia mengeluarkan kotoran lagi, ya Bu ya. Tidak, ya. Jadi cukup 1 kali wudhunya, ya. Sama seperti kita mandi wajib, jadi cukup 1 kali wudhunya. Tapi sekali lagi dalam proses memandikan mungkin dibulak-balik segala macam, dia mengeluarkan kotoran lagi, maka diwudhukan lagi. Tetapi di masyarakat itu supaya tidak mubazir kata kumis, kami wudhunya di terakhir. Kalau sudah aktivitas baru wudhu, boleh ya? Iya boleh.
Tapi kalau urutan yang sesuai itu ya tadi Bu ya. Gimana Bu? Bidara lalu dicampur dengan air sabun ya. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, nah bersih tadi ya, sudah dipulang balik bersih ke tengah, kanan kemudian kiri, disiram lagi terakhir di bagian tengah, kemudian ambil air kapur barus. Nah mana Bu air kapur barus? Nak meninggal ya. Itu banyak sekali kotorannya ya di lubang hidung, gigi segala disunahkan baik Pak. Ya, tapi lakukan sebelum kita mandikan keseluruhan. Nah nanti kalau sudah ternyata masih ada ya kotoran di hidungnya, pakai ini deh kita bersih lagi. Waktu kita nak mengkafani, ya bersih lagi. Itu rambutnya kayak di keringges segala macam, gitu ya. Nah bagusnya tadi. Sambil sebelum itu kita bersihkan dulu kukunya yang panjang, kutek tadi mungkin dipotong dulu Pak, giginya yang palsu tadi kita buka dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya giginya asli cukup kita tegakkan dikit baru kita bersihkan. Boleh pakai kapas, boleh juga pakai sikat gigi tadi. Jangan baju dituang ke, jangan kembung perutnya ya. Gitu. Ada lagi Pak, Bu? Iya Bu. Ya. Nyiram air kan Bu ya, hidung kan ada terbuka. Iya. Kan air pasti masuk tuh. Dicair ini dulu Pak. Nah, makanya dicair ini dulu. Waktu nyiram bagian sini, jadi kita main ini dulu. Nah, yuk. Nah, siram. Nah, langsung deh. Nah, terus gitu. Kan air itu Bu, masuk ke lubang hidung itu. Dipegang Pak. Jadi waktu bagian hidung tadi main ini ke. Nah, yo, diakali be, disiasati. Jangan dibiarkan kita diobolin ini, kita ambil banyu, masuk dia Pak. Iya. Paham ya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Coba review lagi. Yang pertama tadi apa? Nah, yang kedua membersihkan kotoran yang ada di bagian perut dengan mengurut secara lembut dan perlahan ya. Nah, ini yang disebut istilahnya meredot. Kemudian apa lagi yang ketiga? Berwudu seperti wudu sholat. Anggota wudunya kombinasi antara rukun dan sunnah. Mulai dulu dengan jari kita masih sehat. Nah, umur, hidung, baru muka. Ya. Dahulukan anggota wudu, ya. Kemudian baru apa? Siram air dari tubuhnya mulai rambut sampai bawah kaki. Berapa kali? 1, 3 ganjil. Kemudian bagaimana? Sudah tengah, ya, siram dulu banyu suci, banyu sabun bersihkan. Lah bersih, baru bilas air suci dan mensucikan. Kemudian miringkan sebelah kiri untuk membersihkan punggung sebelah kanan dan bagian belakang. Ya, kanannya ini ya, ini. Lah bersih, pakai banyu bersih dulu, siram pengantarnya, kemudian baru banyu sabun, cuci sambil digosok-gosok. Lah bersih galau baru disiram air suci dan mensucikan. Lah bersih Bapak Ibu, miringkan sebelah kanan untuk membersihkan punggung sebelah kiri. Apa yang dilakukan tadi? Siram dulu dengan air suci dan mensucikan, siram. Kemudian baru bersihkan pakai air sabun, digosok-gosok. Kemudian setelah itu dibilas air suci dan mensucikan. Letakkan. Sudah selesai, siram lagi di tengahnya dengan air suci dan mensucikan. Boleh 1 atau 3 kali. Terakhir baru air kapur barus. Bisa dipahami? Ya. Air kapur barus. Dimandikan ukur budaya. Ukur, serahkan data ukuran kepada penggali lubang kuburan. Jadi kita sudah tahu. Jadi data ditambah 1 kilan ke sini, 1 kilan sini untuk memotong kain kapan? Laki-laki. Jadi kalau ketemu itu yang kita protes. Ya, kurang bajunya, kurang celananya. Iya, laki-laki itu. Jadi tenang laki-laki ya. Jadi kalau wasiatkan kepada anak laki-laki kita untuk membersihkan. Jadi kita memotong kain sampai mata kaki. Itu yang disebut basahan. Yang ini duo jadi Bu Min. Yang ini Ini sudah duo. Inilah yang disebut lapis utama untuk menutupi seluruh badan mayat. 3 tuh Bu sama ini Bu ya, sama 3 itu kebasahan Pak.
baju cawan-cawan itu tambahan itu sudah, ya. Nah, yang kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian, kita kasih kapas-kapas ya di satu sendi. Ya silakan, tidak apa-apa, sendi-sendinya dijuk kapas sama ini ya, cendana, minyak wangi jadi ya di setiap sendi. Dari mulai sendi kanan, tangan kanan, kiri, kemudian dengkul. Sendi itu kanan kiri, kemudian telapak tangan, di atas telapak tangan, kadang-kadang di apa namanya itu sendi kaki ya, sekitar 10 lah telapak kaki. Berapa? Ya 14 boleh. Dari mulai ini juga bahu. Sekarang ini posisi di sini. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakna alaihi. Allahu Akbar.